kita lanjutkan kembali Bung Haris ini tadi Prof Henry menyebutkan pada akhirnya kritik yang terjadi itu tidak hanya dari masyarakat pemerintah, terkadang lebih kepada masyarakat ke masyarakat kemudian yang akhirnya saling berantem gitu di media sosial khususnya. Sehingga kebebasan berpendapat itu bisa menjadi perpecahan di dalam masyarakat. Betul, tapi begini, kalau karena ilmu saya kan ilmu sosial, ilmu hukum ya, sejarah konflik ya ada. Jadi sengketa konflik itu ada terus-menerus. Nah, tapi kalau belajar dari data yang ada, penggunaan pasal pemidanaan di ITE, itu kebanyakan justru negara versus masyarakat. Bahkan angka tertingginya dari kepolisian yang melaporkan orang-orang yang mengkritik polisi. Artinya Kompolnas udah nggak dipakai lagi, Komnas HAM udah nggak dipakai lagi. Jadi masyarakat cenderung memviralkan lewat sosial media. Tapi saya mau merespon tadi ya, usulan informasi bagus dari Prof Henry. Di antara sesama banyak juga. Saya pernah mediasiin konfliknya anak muda soal pacar. Tapi ya kan harus diselesaikan yang pakai fasilitas Facebook dan lain-lain. Akhirnya kita mediasikan gitu. Nanti makanya saya bilang dari awal, kebebasan berekspresi itu selalu kaitan dengan fakta realnya. Ada bukan online-nya tapi offline-nya. Nah, gesekan offline antar masyarakat ini kan banyak. Tiba-tiba langsung diviralkan atau dianggap sebagai sebuah kebebasan. Nah, kalau saya mau bilang begini, yang kayak gitu-begitu memang susah dihindarkan, tapi kemudian kita harus memperbanyak ruang dan cara untuk mencari solusinya. Damai 100% balik ke situasi awal nggak mungkin. Tapi cara menyelesaikannya, forum-forum menyelesaikannya, bukan melulu melibatkan negara, apalagi dipidanakan. Kalau di negara-negara barat, mereka menggunakan forum gugatan perdata, digugat. Sedikit curhat nih kayaknya nih ya. Enggak, memang caranya begitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara non hukum, ya mereka larinya ke mekanisme keperdataan. Lalu intinya penyelesaiannya ya. Tapi memang konflik, saya mau mengakui bahwa konflik di antara masyarakat yang menggunakan mekanisme kebebasan berekspresi banyaknya minta ampun. Dan memang banyak juga yang nggak dilaporkan ke polisi. Gitu. Ya, tapi semua tadi Prof Henry bilang sekarang masyarakat nggak perlu was-was. Nah, saya ke Bung Mardhani, nggak perlu was-was kok, bebas mengkritisi di media sosial, nggak akan ada permasalahan. Kalau Anda setuju nggak? Kemudian bagaimana juga merespon dengan kekhawatiran Pak Jokowi tadi yang menyebutkan bahwa ini budi pekertinya sudah semakin berkurang, yang bikin sedih itu begitu dengan alasan kebebasan berpendapat tadi. Ya, yang pertama izin, lagi Hari Merdeka saya kutip Undang-Undang Dasar nih. Pasal di pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, ini sangat jelas ya. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nanti kalau kita lihat lagi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kritik itu vitamin. Lanjutan dari sini, yang lebih berat itu bukan kritiknya, ketika ada tiraninya. Dan tirani itu tidak datang ujuk-ujuk. Dia dari satu step, orang diam, step kedua diam, step ketiga diam. Akhirnya jadilah tirani yang sebenarnya. Sehingga pengalaman kita 78 tahun, kalau kita lihat puluhan tahun, kebebasan ini hilang. Sehingga yang harus digarisbawahi keinginan luhur, founding fathers, kita menetapkan kebangsaan yang bebas ini mesti benar-benar dijaga. Kalau menurut Anda sekarang kebebasan kita yang sudah sesuai nggak dengan keinginan founding fathers kita nih? Buat saya bebas. Secara umum sesuai, tapi seperti kurva normal yang 60 sesuai. Contohnya kasus Bimo tuh yang Lampung, jalanan Lampung itu bagus. Nanti kita detailkan, itu banyak yang bagus. Walaupun sempat dilaporin juga itu. Secara umum sekarang masyarakat punya keberanian untuk melaporkan dan itu mahal harus dijaga iklim ini. Jangan sampai, kami di DPR
Komisi 1, tapi saya juga ikutan membahas di fraksi. Undang-undang ITE ini memang harus segera kita revisi. Karena pasal 29, 45, 47 itu pasal karet yang akhirnya membuat banyak antar anggota masyarakat itu saling melaporkan. Akhirnya meredupkan. Tetapi kalau Haris Azhar tadi bilang problem terbesarnya adalah ketika kekuasaan masuk. Kekuasaan di sini, Det, jangan lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi udah bijak banget, nggak ngelaporin macem-macem. Tetapi yang buat diketahui, buat Pak Jokowi bukan cuma Pak Jokowi. Seluruh pihak nih, kalau kita lihat, saya kalau lihat sokmed saya, ataupun komen saya di itu, aduh habis itu. Tapi buat saya, no problem at all. Itu haknya mereka. Dan yang harus kita lakukan ini, problemnya adalah di edukasi dan literasi, dan ini ada kaitan dengan kualitas pendidikan kita, pendidikan di keluarga kita, pendidikan di elit kita, di RT, di RW kita jadi bahas maksudnya bareng-bareng. masyarakatnya nih yang nggak ngerti memang untuk ukuran mana kritik, mana jangan enggak. salahin masyarakat, tiba-tiba saja ada revolusi informasi. Semua orang punya gadget, everybody is a journalist, semua boleh komen, tetapi buat saya masih baik, tinggal penampilan, ayo ambil kasus. Kasus buat saya kalau Pak Jokowi bagus kemarin, udah bagus gitu. Nah yang nggak boleh ini. Nah yang harus kita lakukan ini. Kalau kritik ya nggak ada masalah. Kritiknya nggak masalah, saya tahan dulu, saya kutip. Kritiknya nggak masalah, tapi kemudian yang bahaya adalah tiraninya. Dan kemudian ketika pemerintah involve di situ, itu yang juga bahaya. Bung Deddy. Ya, pertama tadi kan sudah dibacakan dengan sangat baik ya. Dengan keinginan luhur gitu ya. Para founding fathers kita sangat menghargai kebebasan. Ya. Bersuara, berpikir. Ya, itu patut kita catat ya. Dan kita juga patut catat juga bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Itu kan juga harus kita catat. Ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang juga gitu ya turunannya. Nah, kemudian kita juga harus lihat bahkan di negara maju seperti Amerika yang sangat mengagungkan nilai-nilai individual dengan amandemen pertamanya juga menetapkan rambu-rambu. Misalnya dalam kasus pemimpin Ku Klux Klan beretorika menghasut orang untuk melakukan kekacauan, itu dengan tegas hakim agungnya bilang kalau sampai itu terjadi dia tidak akan dilindungi oleh amandemen pertama. Ada juga kasus media massa yang menyiarkan berita yang bohong. Ya. Itu juga sama. Ketika dia dengan sengaja memberitakan hal-hal yang tidak benar dengan sadar dan sengaja, itu juga tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Intinya ada batasannya ya. Dimanapun di dunia ada batasan. Tapi kemudian ada kekhawatiran batasan ini kemudian jadi pasal karet. Makanya soal pasal karet itu kan tergantung siapa yang memandang. Ya, bisa subjektif itu. Objektifnya tentu akan harus melalui pengadilan. Kita juga tidak boleh terlalu alergi dengan proses hukum. Kalau menurut saya. Karena sejelek-jeleknya itulah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kalau sudah hukum pasti sudah sudah pasti ada keterlibatan ya, dan kekuasaan dan macam-macam ya. gitu. Bahwa itu sering digunakan orang berkuasa, yes. Sering juga digunakan oleh masyarakat biasa, yes. Saya pribadi itu 3 kali diadukan ke polisi. Waktu masih caleg, saya caleg pendatang, ditembak dengan penistaan agama, dilaporkan ke Polres Nunukan pada waktu itu. Hanya gara-gara saya mempertanyakan seorang tokoh yang menghina, menghasut di di media sosial, saya upload di Facebook saya, itu dijadikan bahan. Saya di demo di 5 kabupaten kota. Berikutnya sama. Saya menyindir seseorang tidak ada apa-apa, tiba-tiba saya di demo atas nama etnis, ras dan segala macam. Saya diperiksa. Walaupun saya sudah DPR, saya terima, nggak apa-apa. Saya nggak gunakan kekebalan. Jadi ini ya kekacauan kita semua kok. Memang Fadlizon aja pernah kok menggunakan undang-undang ITE ketika dia ada orang yang menulis bahwa dia melakukan politik uang misalnya. Pernah ya. Jadi yang kita harus lihat itu pertama tadi ada batasan. Ya. Jadi gini, kritik itu sangat diperlukan. Tidak saja oleh orang-orang dengan integritas seperti Bung Haris ya, yang tentu sudah memahami yang namanya critical thinking, berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu adalah bahan baku peradaban. Ya. Tetapi critical thinking itu hanya bisa dilakukan memang dengan kesadaran yang yang penuh
gitu ya, sehingga menjadi kompeten. Nah, oke, ini menarik nih. Ketika sama-sama sepakat bahwa bebas kritik itu asal ada batasannya. Tapi bagaimana Bung Mardhani sudah nyebut tadi, ketika masyarakat mungkin dalam tanda kutip nggak siap nih dengan kebebasan informasi, dengan kebebasan Makanya kan kita teknologi harus gitu. ada perbandingannya. Ini adik-adik ini kan nggak pernah ngalamin zaman Soeharto. Kita ngalamin, nggak berani ngeritik. Media itu harus ditelepon sebentar-sebentar oleh istana. Itu pemretnya oleh Pak siapa itu Harmoko, ya dan sebagainya. Kita ngalamin pers yang tidak bebas itu. Jadi sekarang Hak sudah untuk jauh lebih baik berorganisasi. gitu ya. Dulu Oke. dengan sistem state corporatism kan, semua ormas tuh harus dapat izin dari Kesbang dan sebagainya. Jadi kita ini sekarang kalau menurut saya justru pada kebebasan yang absolut. Ketika semua orang bisa bicara apa saja. Anda setuju Bung Haris kita pada saat ini kebebasan absolut? Yang sebentar loh, dari satu cara pandang kita sangat absolut. Ya, bahkan seorang presiden bisa BJGT. Nah gini, batasannya apa kalau saya ya? Ketika melakukan kritik, kita berharap itu kan kritik itu dilakukan semacam devil's advocate gitu ya. Untuk mendiskusikan hal-hal, melihat dari semua sisi, untuk menguji pandangan, menguji integritas satu policy, ya melahirkan keadilan, negara itu melahirkan keadilan dan segala macam. Itu devil's advocate. Itu Yang orang-orang jelas, berpikir kritis. Tapi ada demagog. Demagog itu memang orang yang memanipulasi kesadaran publik, emosi publik tuh kayak Rocky Gerung tuh. Jadi dia bermain retorik dengan bumbu-bumbu tapi tidak ada di dalamnya argumen yang mendalam. Jangan-jangan dia nggak pernah baca Omnibus Law tuh. Tapi sampai pada kesimpulan presiden itu BJGLL misalnya. Oke, sebentar. Kita sensor itu ya. Teman-teman setuju nggak ini bahwa memang sudah pada tahap kebebasan absolut nih kita berpendapat. Nanti saya akan minta tanggapannya teman-teman masih di sini. Usai jeda, saat lagi di Dua Sisi.